Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang akuntansi. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, banyak sekali kita mendengar kata akuntansi ya. Namun apa sih pengertian dari akuntansi itu? Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA adalah kegiatan atau proses pencatatan atau record, penggolongan atau classifying, peringkasan atau summarizing transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan atau menyajikan serta menafsirkan atau menginterpretasikan hasilnya. Ya, jadi akuntansi itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama dimulai dari kegiatan mencatat, di mana transaksi keuangan berupa nota-nota atau bukti transaksi yang lain, kwitansi, dan sebagainya akan dicatat di dalam jurnal umum nantinya. Kemudian setelah dibuat jurnal umum, maka akan dibuatkan penggolongan berdasarkan masing-masing akunnya. Ya, jadi dilakukan penggolongan berdasarkan masing-masing akunnya. Setelah dilakukan penggolongan, maka akan dilakukan namanya peringkasan berdasarkan masing-masing akunnya tadi akan dibuat ringkasan dalam neraca saldonya. Dan kemudian akan dibuatlah pelaporan, ya, akan dibuatlah pelaporan di dalam sebuah laporan keuangan. Ya, jadi ada 4 kegiatan: melakukan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Itulah akuntansi. Berikutnya, akuntansi sendiri banyak sekali digunakan di masyarakat ya, di mana kegunaan akuntansi sendiri adalah memberikan informasi yang sangat diperlukan baik oleh pihak-pihak yang memerlukan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, secara garis besar ada 3 pihak-pihak yang menggunakan akuntansi. Yang pertama adalah manajer. Nah, manajer ini menggunakan akuntansi di dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Di mana manajer tentu sangat memerlukan akuntansi dalam pengambilan keputusan perusahaan yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Misalnya, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, kemudian untuk mengembangkan perusahaan tersebut, dan lain-lain. Yang kedua, pemilik perusahaan. Untuk pemilik perusahaan, maka mereka berkepentingan mengetahui posisi keuangan sampai dengan hasil yang dicapai oleh perusahaannya. Hal ini tentu sejalan dengan di mana mereka telah menanamkan modal atau ekuitasnya ke dalam perusahaan pada suatu waktu, sehingga tentu memerlukan informasi tentang perkembangan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah investor dan kreditur. Nah, investor dan kreditur berkepentingan untuk menganalisis apakah perusahaan tersebut di mana mereka nantinya akan berinvestasi atau memberikan kredit akan menguntungkan atau tidak. Investor yang menanamkan modalnya ke perusahaan yang diminati tentu ingin mencari perusahaan-perusahaan yang nantinya ke depannya mampu mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu,
investor sebelum menanamkan ekuitasnya ke perusahaan tersebut, maka dia akan menganalisis diantaranya menganalisis melalui laporan keuangan atau akuntansi. Begitu pula yang dilakukan oleh kreditur seperti bank. Mereka akan menganalisis dulu bagaimana laporan keuangan suatu perusahaan, apakah kira-kira mampu membayar atau mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank, dan bagaimana prospek perusahaan tersebut ke depannya. Berikutnya adalah profesi akuntansi. Jabatan-jabatan dalam akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bidang. Pada umumnya, akuntansi sendiri dibedakan menjadi dua bidang. Yang pertama adalah akuntansi publik, dan yang kedua adalah akuntansi intern. Akuntansi publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan adalah pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, kemudian bantuan di bidang perpajakan, dan konsultasi manajemen. Yang kedua adalah akuntan intern, adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan tertentu. Akuntan intern ini sangat beraneka ragam. Ada yang di sebuah perusahaan disebut dengan controller, ada juga yang disebut dengan bendahara, atau juga disebut dengan kepala bidang keuangan. Nah, secara detailnya, bidang-bidang akuntansi itu meliputi yang pertama akuntansi publik, kedua akuntansi perpajakan, tiga konsultan manajemen, keempat akuntansi biaya, kelima peranggaran, keenam pemeriksaan intern, ketujuh akuntansi keuangan, dan kedelapan akuntansi manajemen. Bentuk perusahaan yang biasanya menggunakan akuntansi secara umum ada 3 macam. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Contohnya, praktek dokter, pengacara, dan kantor akuntan. Yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang merupakan gabungan dari berbagai orang, sehingga bisa dikatakan ini adalah gabungan lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Dan persekutuan ini menggunakan nama bersama. Jadi contohnya yang sering teman-teman mungkin dengar ada namanya firma, ada juga namanya CV ya. Yang ketiga adalah perseroan. Perseroan merupakan perusahaan yang ekuitasnya terdiri dari saham-saham. Setiap pemegang saham adalah pemilik perusahaan tersebut, di mana tanggung jawabnya terbatas sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Contohnya adalah PT atau perseroan terbatas. Jenis-jenis usaha perusahaan secara umum terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kita mengenal adanya perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya salon, laundry, dan lain-lain. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan kemudian menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi perusahaan ini membeli suatu barang, kemudian menjual kembali dengan mengambil selisih untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah toko, ya, baik itu toko kelontong, toko makanan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak
dalam bidang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kita kenal misalnya ada perusahaan tekstil, kemudian ada juga perusahaan manufaktur yang membuat berbagai peralatan atau perabotan rumah dan sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan bagaimana akuntansi banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan dan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan akuntansi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.